kali tentunya terkhusus kepada narasumber yang sengaja diundang, baik dari BI Perwakilan Sibolga, BPS Kota Padang Sidempuan, Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan yang kami hormati Kepala Bapelitbang Daerah Kota Padang Sidempuan selaku pengampu kegiatan, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah sekota Padang Sidempuan, para asisten, staf ahli, kabak, camat sekota Padang Sidempuan, stakeholder terkait rangkaian acara Musrembang RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2025-2029. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat teriring kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, upacara nasional, hadirin dan undangan dimohon berdiri. Untuk menambah kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menjadikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nita Puspitasari SKS. Hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Bas Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Terima kasih Bapak Ibu, hadirin dan undangan dipersilakan duduk kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, untuk memperoleh berkah terlaksananya acara kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sudah sepantasnya kita mendudukkan kepala seraya menadahkan tangan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Pembacaan doa akan dipimpin langsung oleh pejabat kantor Kementerian Agama Daerah Kota Padang Sidempuan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Subhanaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kesabaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu pada hari ini. Kami berkumpul untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau musrembang dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2025 sampai tahun 2029. Ya Allah, jadikanlah musyawarah ini sebagai awal yang baik bagi kami untuk merumuskan rencana pembangunan yang tepat sasaran, aspiratif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikan ya Allah kepada kami kekuatan, kebijaksanaan dan kemudahan dalam menyusun rencana pembangunan yang visioner, berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan zaman. Ya Allah, eratkanlah tali silaturahmi dan persatuan di antara kami, serta hindarilah kami dari perselisihan dan perpecahan. Berikan ya Allah kepada kami kesabaran, keikhlasan dan semangat gotong royong yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terima ya Allah segala amal ibadah kami, dan kabulkanlah doa serta permohonan kami. Rabbana awqidna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma antal haqqu haqqu wa tuqina tiba'ah wa arina al-batila batila wa tuqina ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Islam Ketua Panitia melaporkan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2005-2009 sebagai berikut. 1. Memahami dasar hukum pelaksanaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJMD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD, RPJMD dan RKPD. 2. Romawi, maksud dan tujuan. Musrembang RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2005-2009 bertujuan untuk membahas rencana RPJMD dalam rangka penajaman, kelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi-misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD. 3. Romawi, keluaran. Adapun output ataupun keluaran dari penyelenggaraan musrembang ini adalah ditandatanganinya berita acara kesepakatan hasil musrembang RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2005-2009 oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. 4. Romawi, waktu dan tempat pelaksanaan. Acara ini dilaksanakan pada Kamis tanggal 17 Juli 2005
di Aula Bapibangda Kota Parang Seribuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, RPJMD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi panduan utama pembangunan daerah selama 5 tahun yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, transparan, akuntabel, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin menegaskan bahwa peran lembaga legislatif dalam musrenbang RPJMD ini sangatlah penting dan strategis. Kami di DPRD berkomitmen untuk terus menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Musrenbang RPJMD ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk menjelaskan visi, misi, dan program kepala daerah dengan aspirasi masyarakat yang akan kami himpun melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Kami berharap RPJMD 2025-2029 ini akan menjawab tantangan zaman, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD akan terus mengawal proses perencanaan ini agar berpihak pada kepentingan rakyat. Kami mendorong agar RPJMD disusun secara partisipatif, berbasis data, dan selaras dengan RPJMD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta RDRW yang akan berlaku. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dan sinergi antar pemangku kepentingan agar pembangunan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat. Fokus utama kita harus mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, dan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan harus memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, berbasis data, dan mengakar pada kebutuhan real masyarakat kita. Melalui forum ini, saya harapkan hadir dan lahir komitmen bersama dengan membangun daerah yang kita cintai ini secara berkelanjutan. Kami percaya dengan semangat gotong royong, sinergitas, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, Kota Padang Sidimpuan akan mampu melangkah lebih maju, memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga, dan menjadi kota yang semakin layak huni, cerdas, serta berbudaya. Akhir kata, kami dari DPRD Kota Padang Sidimpuan mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi aktif yang telah diberikan oleh semua pihak. Semoga musrenbang ini menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar membawa manfaat besar bagi Kota Padang Sidimpuan. Semoga melalui musrenbang ini dapat terwujud kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan serta prioritas pembangunan menjadi komitmen kita bersama juga untuk mengimplementasikannya demi kesejahteraan Kota Padang Sidimpuan yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, musrenbang RPJMD ini adalah bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Hal ini selaras dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD, RPJMD, dan RKPD, serta Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah untuk tahun 2025-2029. Tentu dokumen RPJMD bukan sekedar formalitas, melainkan kompas pembangunan yang akan menentukan arah, tujuan, dan strategi kita dalam menjawab tantangan
pembangunan secara terstruktur dan terukur. Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kita mencatat beberapa indikator makro yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. 1. Perkembangan indeks pembangunan Malaysia adalah indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan dari dimensi kesehatan dalam kurung umur harapan hidup, pendidikan dalam kurung rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak pengeluaran real per kapita secara keseluruhan. Selama periode 2020 sampai 2024, IPN Kota Padang Sidimpuan menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan 0,054%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhan yang bervariasi. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pembangunan yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sudah baik, pemerintah Kota Padang Sidimpuan harus berupaya meningkatkan ketiga dimensi IPN secara simultan agar capaian IPN semakin baik. 2. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Sidimpuan dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan kemampuan pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat setelah tertekan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dari kontraksi ekonomi tumbuh signifikan dan mencapai level di atas 5%. Pada tahun 2023 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi di atas 5% menunjukkan kinerja ekonomi sehat dan dinamis. Ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertumbuhan positif, penting untuk terus memantau faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan perlu memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Indeks Gini rasio merupakan ukuran ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Kota Padang Sidimpuan menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pemerataan pendapatan selama periode 2020 sampai 2024. Indeks Gini rasio secara konsisten di bawah 0,3, di mana pada tahun 2024 tercatat 0,296 poin atau masuk dalam kategori ketimpangan rendah, menunjukkan bahwa pendapatan relatif merata di kalangan penduduk. Meskipun angkanya tetap di kategori ketimpangan rendah, penting untuk terus memantau agar tidak terjadi tren kenaikan yang signifikan di masa yang akan datang. Indeks Gini rasio rendah seringkali berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. 4. Untuk tingkat kemiskinan, secara keseluruhan Kota Padang Sidimpuan telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama periode 2020-2024, di mana pada tahun 2024 tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 0,23%. Angka ini merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir dan masuknya Kota Padang Sidimpuan dalam 5 besar kabupaten kota dengan kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Utara adalah prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan. Meskipun sudah baik, upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim tetap harus dilanjutkan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan anak masuk sekolah kategori miskin ekstrim, serta merancang program yang lebih spesifik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrim. 5. Indikator tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan di Kota Padang Sidimpuan menunjukkan tren penurunan
dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun ada lonjakan di tahun 2022, ini menandakan adanya pemulihan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. PPT yang telah menurun ke level terendah dalam 5 tahun terakhir di angka 7,17%, masih menunjukkan bahwa ada sejumlah angkatan kerja yang belum terserap. Pemerintah Kota Padang Sidempuan berupaya terus mengimplementasikan program-program yang berfokus pada peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, sistem informasi pasar kerja yang efektif. Hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan uraian keberhasilan capaian indikator makro yang telah disampaikan, tentu masih ada beberapa persoalan yang dihadapi dan kita tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut, di mana permasalahan utama adalah belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Sidempuan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada kemajuan kualitas hidup dan distribusi kesejahteraan Kota Padang Sidempuan, tetap belum mencapai tingkat yang optimal, di mana sebagian masyarakat belum merasakan manfaat pembangunan atau standar kualitas hidup masih perlu ditingkatkan. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama antara lain, kita di Kota Padang Sidempuan masih menyoroti sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan unggul, akselerasi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, transformasi ekonomi berkelanjutan dan percepatan penurunan stunting, pemenuhan infrastruktur dan pembangunan dan sarana-prasarana yang merata, konsisten dan berkualitas. Kemudian akselerasi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, governance berbasis inovasi. Kemudian ancaman degradasi kualitas lingkungan, penguatan mitigasi dan penanggulangan bencana, stabilitas ketahanan pangan. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, terkait kemampuan keuangan daerah, kita juga harus realistis melihat kondisi kemampuan keuangan daerah. PAD kita masih tertumpu pada sektor-sektor tertentu yang fluktuatif, sementara belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin. Hal ini menuntut kita untuk berinovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, serta lebih cermat dalam penyusunan program agar tepat sasaran dan efisien. Perkembangan pendapatan belanja daerah dan pembiayaan Kota Padang Sidempuan tahun 2020 sampai 2024, di mana untuk komponen pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah cukup baik, menunjukkan kapasitas fiskal yang terus meningkat. Selanjutnya, untuk komponen belanja daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan lebih fluktuatif dibandingkan pendapatan. Tantangan utama ke depan adalah menjaga pertumbuhan pendapatan daerah, mengelola belanja secara efisien dan efektif, serta mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan sehat untuk menjaga stabilitas fiskal, terutama jika defisit anggaran masih akan terjadi. Diversifikasi sumber PAD akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan peningkatan kemampuan fiskal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengacu pada janji politik wali kota dan wakil wali kota, arah pembangunan tetap tangguh berpijak pada visi dan misi. Maka visi pembangunan Kota Padang Sidempuan 5 tahun ke depan adalah bangkit bersama mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang mantap. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan ada 3 misi yang harus kita prioritaskan sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, religius dan berdaya saing global, yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif
dalam transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan inovatif. 2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berkelanjutan, mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dengan memperkuat UMKM, pembangunan infrastruktur dan yang merata, kawasan pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah yang berkesinambungan dan berluasan lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana. 3. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui transformasi digital, perluasan partisipasi publik, serta penguatan sistem keamanan untuk memastikan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Visi dan misi kepala daerah harus dijelaskan dan dijabarkan ke dalam 5 tujuan, 11 sasaran, dan 22 indikator daerah secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Tentu saya menekankan kepada kita semua, khususnya organisasi perangkat daerah yang sudah dirancang dalam visi, ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan dan harus kita implementasikan di dalam dokumen penganggaran kita di setiap organisasi perangkat daerah. Kami menekankan ada 3 pokok yang perlu tadi seperti yang saya sampaikan. Bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berjiwa dan berdaya. Kemudian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi melalui penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah yang inklusif serta wawasan lingkungan yang baik. Kemudian bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan berbasis digital. Namun demikian, saya menyadari masih terdapat berbagai persoalan strategis yang belum optimal. Begitu, kami berharap kepada kita semua, mari kita sama-sama bekerja agar kinerja kita lebih optimal dan bisa kita capai apa yang sudah kita jadikan sebagai visi-visi pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Barangkali Bapak Ibu, saya mengajak kita semua sebelum saya tutup, dengan akhir kata saya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk berkontribusi aktif dalam menunjukkan Kota Padang Sidimpuan yang lebih mantap untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Dengan ucapan dan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyerahkan diri, maka Musrenbang RPJMD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025 sampai 2029 saya nyatakan resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Horas.